Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Enggas Yurda Fatmaja. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional Jakarta. Teman-teman, tujuan saya dalam membuat video ini yang pertama adalah tugas mata kuliah tentunya. Yang kedua adalah sebagai penambah wawasan saya tentang teori agenda setting, karena yang akan saya bahas di sini nanti adalah sedikit tentang apa itu teori agenda setting sendiri. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang bahwa sadar tidak sadar kita sering jadi target oleh teori itu sendiri. Sebelum membahas teori ini, pernah nggak sih dari teman-teman semuanya melihat sosok artis yang biasanya berantem sesama artis kemudian ditayangkan lewat media televisi ataupun media sosial lainnya? Namun, tiba-tiba berita tersebut hilang dengan sendirinya entah kemana. Kemudian muncullah berita baru yang menutupi kasus-kasus tersebut. Fenomena ini termasuk ke dalam agenda setting itu sendiri. Nah, selanjutnya, apa sih agenda setting itu? Agenda setting adalah kekuatan dari media dalam memberikan tekanan pada suatu peristiwa atau isu yang disampaikan melalui media massa atau media sosial dengan tujuan mempengaruhi khalayak untuk menganggap bahwa isu tersebut adalah penting. Maksudnya dalam hal ini adalah isu yang media lemparkan kepada khalayak atau masyarakat bisa jadi dianggap penting oleh khalayak, bahkan yang tadinya mungkin tidak penting setelah isu tersebut dilempar ke khalayak melalui media massa ataupun media sosial itu sendiri akan menjadi sebuah hal yang penting karena mereka memiliki keyakinan bahwa isu tersebut akan dikonsumsi secara berulang. Agenda setting memiliki beberapa dimensi yang pada akhirnya dimensi tersebut dilalui oleh sebuah isu yang bisa dilemparkan kepada khalayak. Nah, dimensi pada agenda setting ini adalah ada media agenda, public agenda, policy agenda. Media agenda dalam hal ini ada visibility dan valence. Visibility ini adalah berita atau tingkatan yang dapat dilihat oleh khalayak. Nah, sedangkan valence sendiri lebih kepada menyenangkan atau tidaknya berita tersebut. Selanjutnya public agenda. Public agenda mulai dari familiarity sampai favorability. Dalam hal ini berita yang disampaikan kepada khalayak harus bisa sefamiliar mungkin dan tentunya menyenangkan. Yang terakhir ada policy agenda, dan dalam hal ini ada support, likelihood, dan freedom of action. Dalam hal ini maksudnya support adalah isu yang disampaikan harus bisa sejalan dengan apa yang disukai oleh khalayak atau masyarakat. Dan pada akhirnya isu yang disampaikan harus bisa membuat masyarakat merasa memiliki kebebasan dalam bertindak. Maksudnya dalam hal ini bisa diagendakan oleh media, gimana sih bebas bertindak itu, gimana sih bebas menyampaikan ekspresi itu, dan media bisa mengendalikan itu semua. Salah satu contohnya misalkan mungkin teman-teman di sini pasti tahu program yang ditayangkan melalui TV swasta yang diprakarsai oleh pihak TV swasta yaitu Net TV bekerja sama dengan pihak Kepolisian Indonesia, yaitu program 86. Pasti kalian pernah lihat program ini seperti apa. Nah, di program itu saya benar-benar suka banget dengan program tersebut. Karena apa? Dalam tayang tersebut, pihak kepolisian benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan SOP dan tanggung jawab mereka masing-masing. Seperti melakukan penilangan, penertiban angkot-angkot, penggerbekan judi, dan sebagainya. Belum lagi ditambah dengan atribut mereka yang lengkap dengan paras yang menawan. Itu benar-benar membuat kita sebagai khalayak atau penonton media benar-benar tersihir atas apa yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Indonesia. Di sini saya bisa bilang bahwa ini adalah salah satu agenda setting yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sendiri untuk membentuk citra positif polisi yang sebenarnya, yaitu sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Nah, dari contoh yang saya sebutkan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap program yang ditayangkan dalam sebuah media, baik media televisi ataupun media sosial itu tentunya memiliki agenda setting tersendiri dengan tujuan dan target mereka masing-masing.
cukup sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Bye bye.